Ternyata NATO juga memperluas wilayah patroli udara mereka untuk mencegah setiap pesawat Rusia yang dianggap melanggar perbatasan. Halo Re, Assalamualaikum. Welcome back. Balik lagi sama aku Dia and welcome to Kamar 13. Oke, arek-arek Kamar 13 ku sayang. Kalau kalian sering dengar istilah NATO akhir-akhir ini di perang dingin antara Rusia dan juga Ukraina, mungkin baik dari kalian yang belum tahu siapa sih NATO itu. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi buat kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian, biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And well, check it out. Oke, jadi Re, NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. NATO adalah organisasi pertahanan keamanan di kawasan wilayah Atlantik Utara, di mana anggota-anggota NATO ini sendiri meliputi negara-negara di wilayah Eropa, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Organisasi ini Re, terbentuk pada pasca Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu Inggris dan juga Prancis ini khawatir timbulnya ketegangan pasca adanya Perang Dingin. Sehingga terjadilah perjanjian Dunkirk pada awal tahun 1947. Di mana perjanjian ini ditandatangani oleh Inggris dan juga Prancis, Re. Nah, seiring berjalannya waktu, perjanjian ini pun terus berkembang hingga memiliki anggota yang mayoritas adalah negara-negara Eropa Barat. Nah, di sisi lain, Amerika Serikat dan juga anggota NATO ini khawatir adanya ekspansi di wilayah Eropa Timur, ya, di mana ini adalah ambisi dari Uni Soviet ke negara-negara bagian Eropa Timur. Sehingga pada 4 April tahun 1949, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan 9 negara lainnya menandatangani pembentukan NATO di wilayah Washington DC, Amerika Serikat. Nah, ternyata prinsip pertama yang diambil oleh NATO sendiri adalah demokrasi. Jadi, setiap keputusan yang diambil oleh NATO ini selalu menerapkan sistem demokratis. Prinsip yang kedua adalah kebebasan. Nah, di sini Re, NATO berkomitmen untuk menghargai seluruh kebebasan yang diambil oleh setiap anggotanya. Sistem yang ketiga adalah sistem solidaritas. Selain itu, ternyata NATO ini juga berprinsip Transatlantic Link. Nah, apa tuh Transatlantic Link? Jadi, Transatlantic Link di sini adalah setiap anggota NATO membentuk sebuah hubungan keamanan antara negara-negara di wilayah kawasan Atlantik Utara. Jadi, di sini para anggota NATO setuju untuk saling membantu jika terjadi ada serangan militer ataupun juga serangan senjata ke anggota NATO. Nah, sebenarnya Re, perseteruan antara Rusia dan juga Ukraina yang akhir-akhir ini mulai memanas timbul karena salah satu faktornya adalah Ukraina ingin bergabung menjadi anggota dari NATO. Sebenarnya Ukraina sendiri adalah sebuah negara di mana bekas dari Republik Soviet yang kebetulan berbatasan langsung dengan Uni Eropa dan juga Rusia. Nah, di sini sebenarnya Rusia ingin negara barat menjamin bahwa Ukraina ini tidak pernah bisa menjadi anggota dari NATO. Tetapi di sini negara-negara barat tidak bisa memberikan jaminan ini kepada Rusia. Di mana populasi orang Rusia sendiri, Re, di Ukraina ini cukup besar. Secara nggak langsung pasti ada dong ikatan sosial maupun juga ikatan budaya antara Rusia dan juga Ukraina. Nah, di sisi lain, keanggotaan dari NATO ini secara signifikan meningkat untuk mendukung militer dari Ukraina. Nah, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim kalau negara-negara barat menggunakan NATO untuk mengepung wilayah Rusia. Nah, sebenarnya di sini tuh Re, ya, Rusia cuma pengen NATO menghentikan kegiatan militer mereka di wilayah Eropa Timur. Nah, dalam hal ini sendiri dibuatlah perjanjian dengan Amerika Serikat di tahun 1990. Tapi di sini Putin menganggap bahwa Amerika Serikat sudah melanggar perjanjian tersebut, di mana pada saat itu Ukraina telah menggulingkan presiden pro-Rusia pada awal tahun 2014. Dari hal ini sendiri, Re, Rusia juga menarik semenanjung Crimea dan juga Ukraina ke dalam Rusia kembali. NATO sendiri juga sebenarnya tidak melakukan intervensi, tetapi sebenarnya NATO hanya menempatkan pasukan-pasukan mereka di beberapa negara di wilayah Eropa Timur
untuk pertama kalinya. Dan bukan hanya sampai di situ, ternyata NATO juga memperluas wilayah patroli udara mereka untuk mencegah setiap pesawat Rusia yang dianggap melanggar perbatasan. Dalam hal ini sendiri, Rusia sangat ingin pasukan-pasukan NATO ditarik keluar dari wilayah Eropa Timur. Nah, apakah mungkin Ukraina ini bisa masuk ke dalam anggota NATO? Sebenarnya Ukraina pun, ini sampai detik ini bukan menjadi anggota dari NATO. Tetapi ada kemungkinan Ukraina di masa yang akan datang ini bisa menjadi anggota dari NATO. Profesor William dari University Clarkson sendiri mengatakan, kemungkinan Ukraina untuk bergabung dengan NATO tidak akan bisa terwujud dalam waktu dekat. Di mana balik lagi ke prinsip NATO, yaitu sistem demokrasi. Jadi semua anggota NATO harus menyetujui dengan bulat kalau ada negara yang ingin masuk ke dalam organisasi mereka. Mana masih ada sengketa teritorial dan juga eksternal yang belum terselesaikan hingga detik ini. Ditambah lagi dengan keberadaan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina. So, hal ini bisa menimbulkan permasalahan yang cukup besar sebenarnya. Selain itu, negara-negara yang ingin bergabung dengan NATO harus mengikuti rencana aksi keanggotaan, di mana setiap negaranya harus merinci dalam kebijaksanaan keamanan dan juga politik mereka. Nah, sebenarnya Ukraina pun sudah melaksanakan aksi keanggotaannya ini mulai tahun 2008. Tetapi pada tahun 2010 aksinya ini berhenti ketika ada presiden pro-Rusia yang sama sekali tidak ingin berhubungan dengan NATO. Tetapi ternyata Ukraina akhir-akhir ini sudah mulai menumbuhkan kembali aksi keanggotaannya. Tapi ternyata aksi keanggotaannya ini butuh waktu yang cukup lama, Dalam kasus dunia utara pun ini diperlukan waktu sekitar 20 tahunan. So, dalam konflik antara Rusia dan juga Ukraina, NATO ini sering banget disebut-sebut menjadi salah satu pemicu konflik antara Rusia dan juga Ukraina. Well, sampai sini kalian udah tahu kan apa itu NATO dan apa sih hubungan antara NATO, Rusia, dan juga Ukraina. Makin pinter kan kalian? So, thank you for watching, Bye!